Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang pertama ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Cukup unik sekali pada waktu kita memperhatikan silsilah dari Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata waktu saya memperhatikan dari satu perikop dari ayat pertama sampai ayat yang ke-17 tentang silsilah Tuhan Yesus, hampir rata-rata semuanya menyebutkan nama pria. Tidak ada nama wanita dimunculkan. Dan pada saat muncul di ayat yang kelima inilah baru kita akan mendapati dua nama wanita yang dicantumkan di dalam silsilah Tuhan Yesus. Dan pada waktu saya memperhatikan dua nama ini, yaitu yang pertama Rahab dan yang kedua adalah Rut. Ini sesuatu yang buat saya cukup unik. Karena kedua wanita ini sebenarnya mereka bukan wanita yang sempurna. Tapi ada sesuatu yang menarik dan saya mau kita mempelajarinya hari ini. Kita akan belajar tentang Rahab di dalam Yosua pasalnya yang kedua. Dikisahkan bagaimana Rahab itu menolong pengintai dari Israel. Waktu itu Yosua menyuruh beberapa pengintai untuk melihat keadaan kota yang akan mereka rebut. Dan tentunya Bapak Ibu, ini hal yang bukan sesuatu pekerjaan yang gampang. Karena ini menyangkut nyawa. Kalau sepertinya pengintai ini didapati oleh prajurit atau kerajaan yang sedang mereka intai, tentunya itu akan membuat mereka bisa betul-betul dihukum. Atau mungkin mereka bisa binasa. Nah, pada saat mereka sedang mengintai dan kemungkinan besar mereka sedang mencari perlindungan, masuklah mereka ke rumah Rahab. Dan tentunya saudara, karena kalau kita baca sejarahnya, ini orang-orang ternyata mengetahui, prajurit juga mengetahui, dan kerajaan mengetahui bahwa ada pengintai yang masuk. Dan mereka juga tahu pengintai itu masuk ke rumah Rahab. Tapi dengan begitu cerdiknya, Rahab itu memberikan informasi yang membuat akhirnya prajurit atau tentara-tentara itu tidak menggeledah rumah Rahab. Bahkan mereka pergi keluar gerbang. Mari kita simak. Saya cukup betul-betul tertarik dengan percakapan Rahab dengan pengintai dari Israel ini. Jadi Rahab ini ternyata Bapak Ibu, meskipun dia seorang wanita biasa, bahkan bisa dikategorikan dia wanita yang kurang terpandang. Ya, Alkitab mencatat dia wanita sundal. Dia bukan wanita baik-baik. Tapi pada waktu dia mendengar tentang bagaimana bangsa Israel disertai oleh Tuhan, dia juga memperhatikan kalau mungkin yang dikatakan tentang politik tentang kondisi negaranya, atau mungkin dia sedang mendengar bagaimana negara-negara lain. Dia memperhatikan bahwa bangsa Israel ini menurut Rahab memiliki Allah yang luar biasa. Dan Rahab itu Bapak Ibu, meskipun dia wanita yang kurang terpandang, dia itu memperhatikan apa yang sedang terjadi. Dia bukan wanita masa bodoh. Dia bukan wanita yang pokoknya aku dapat uang, aku melacurkan diri, aku jual diri, pokoknya aku dapat uang happy-happy, udah enggak. Dia itu ternyata juga seseorang yang memperhatikan apa yang terjadi di lingkungannya dan juga mungkin di beberapa tempat yang mungkin kalau hari ini kita bisa bilangnya dia sedang memperhatikan bangsa-bangsa. Nah, dan ketika dia memperhatikan bangsa Israel, dia memiliki satu keyakinan yang begitu kokoh bahwa Allah bangsa Israel itu selalu akan memberi kemenangan.
Makanya kalau nanti Bapak Ibu baca ya di Yosua, Rahab itu sampai bilang, aku tahu bahwa Allah kamu itu akan memberi kemenangan kepada kamu. Jadi Rahab ini ternyata bukan orang yang cuek, bukan orang yang gak mau tahu, dia bukan orang yang egois, tapi dia tuh memperhatikan. Ini bangsa ini kok, dia melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan akhirnya Rahab, nah dari percakapan selanjutnya saya memperhatikan nih luar biasa Rahab ini. Dia bernego dengan para pengintai Israel ini. Lalu dia katakan, aku minta supaya pada saat kamu betul-betul menguasai negeri ini, aku mohon supaya kamu melindungi keluargaku. Dia sebut jangan sampai kamu membunuh ayahnya, ibunya. Dia sebut keluarganya, saudara-saudaranya. Bapak Ibu, saya ini waktu membaca ayat ini, saya merasa Rahab itu seorang pribadi meskipun mungkin dia itu melakukan sesuatu yang ya kita bisa anggap itu tidak baik. Itu sesuatu yang sangat-sangat rendahan gitu ya. Dia menjual dirinya, dia menjadi seorang wanita sundal untuk mendapatkan mungkin rezeki supaya dia bisa makan. Tapi ternyata dia bukan seorang yang egois. Dia juga masih punya hati untuk memperhatikan keluarganya. Dia juga bukan orang yang cuek. Dia memperhatikan bangsa-bangsa. Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Dan tanpa Rahab sadari, Rahab sedang masuk pada hukum Allah. Yaitu di mana Allah berkata, siapa yang memberkati umatku, dia akan diberkati. Dan siapa yang mengutuk umatku, dia akan dikutuk. Dan Rahab ini sedang memberkati, sedang memiliki satu pengharapan yang besar kepada umat Allah. Dan kita tahu kisahnya, akhirnya Rahab betul-betul diselamatkan. Dan nama Rahab yang mungkin tadinya sangat-sangat tidak baik, ya orang mungkin menyebut Rahab itu sedikit gak nyaman, tetapi karena sikapnya, ada sikap-sikap yang baik yang ada dalam diri Rahab. Dia berbuat kebajikan, dia melakukan yang tepat di mata Tuhan, meskipun dia tidak sempurna. Dan Allah memperbaharui kehidupannya. Bapak Ibu, sebenarnya kalau saya perhatikan banyak juga seharusnya yang kalau saya baca di dalam perjanjian lama, ada nama-nama yang harusnya itu termasuk garis keturunan orang-orang yang dicatat di dalam silsilah Tuhan Yesus. Tapi mereka namanya tidak disebut, seperti dihapus oleh Allah sendiri. Dan setelah saya membacanya, memperhatikan, dan orang-orang yang dihapus ini adalah mereka yang melakukan kejahatan. Mereka jahat di mata Allah, meskipun mereka sebenarnya harusnya nama mereka termasuk dari silsilah Tuhan Yesus ini, dari nama-nama yang tercatat di dalam Matius pasal 1 dari ayat 1 sampai 17. Tapi Rahab, seseorang yang mungkin tidak diperhatikan, dianggap rendah oleh masyarakat, tapi karena dia mengambil keputusan yang tepat, dia mengimani tentang Allah yang benar, dia mempercayai sesuatu yang mungkin bangsanya, negerinya itu menganggap itu musuh. Tapi Rahab meyakini, dia memperhatikan, dia meneliti, dan dia punya iman bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang memberi kemenangan. Sehingga nama Rahab betul-betul tercantum di dalam silsilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, semua kita pasti merindukan nama kita dikenal oleh Tuhan. Nama kita betul-betul tercatat di buku kehidupan. Dan mari kita belajar hari ini dari seorang Rahab. Bukan berarti saya mengajar saudara untuk menjadi wanita yang tidak benar, tidak. Tetapi ambil hal yang baik. Apa yang membuat Allah betul-betul melindungi dan memelihara Rahab? Karena Rahab mengambil keputusan yang tepat. Dan Rahab mengimani sesuatu yang benar. Dia beriman bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang memberi kemenangan. Dan Rahab melakukan sesuatu yang
benar di mata Tuhan. Meskipun lingkungannya, negerinya mungkin menganggap bahwa bangsa Israel mungkin itu adalah musuh. Mungkin mereka menganggap Israel adalah sesuatu kekejian. Ya, mereka membenci bangsa ini. Tetapi Rahab mengambil keputusan yang benar. Dan itu yang membuat hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, bicara tentang Rut. Kalau kita perhatikan, Rut juga bukan dari bangsa yang berasal dari bangsa umat pilihan Allah. Bukan. Rut itu berasal dari bangsa asing yang tidak mengenal Allah. Tetapi karena Rut memiliki pasangan hidup dari orang yang percaya. Meskipun akhirnya kehidupan Rut ini, Bapak Ibu, itu kalau kita perhatikan juga rumah tangganya gak terlalu nyaman. Ya, dia sampai betul-betul kelaparan, udah gitu suaminya meninggal ya. Papa mertuanya meninggal dan dia hanya beserta dengan mama mertuanya dan juga saudara iparnya. Udah seperti itu, saudara iparnya pun mengambil keputusan untuk mengikuti apa kata mama mertuanya, pergi meninggalkan mereka. Tapi saya melihat Rut ini luar biasa sekali. Ya, apa yang diharapkan dari mama mertuanya? Ya, hari-hari ini kalau kita perhatikan banyak mertua dengan menantu tidak rukun. Kalau ada yang berkata begini, itu kan udah alkitabiah tuh, di mana-mana itu wanita itu antara wanita mertua dengan wanita menantu itu enggak bisa kerjasama dengan baik. Loh, Rut ini adalah salah satu contoh yang luar biasa. Dia betul-betul membuat hati mertuanya, mama mertuanya itu merasa bangga. Merasa betul-betul percaya kepada Rut. Dan mama mertuanya lah inilah yang memberikan jalan kepada Rut, yang akhirnya Rut dinikahi oleh Boas. Dan kehidupannya betul-betul yang dari bawah dipulihkan, diberkati baik secara materi. Rut menjadi seorang wanita yang betul-betul terhormat karena dia bersanding dengan Boas. Jadi Bapak Ibu, dari sini apa yang kita bisa pelajari? Rut adalah seorang wanita juga yang betul-betul peduli kepada orang tuanya. Ya, Rut waktu itu memiliki belas kasihan. Mungkin dia berpikir lah, kalau aku pergi nih mama ini sopo yang rawat. Karena saudara iparnya kan sudah meninggalkan. Nah, ini kepedulian yang luar biasa. Dan Rut itu dengar-dengaran kepada mama mertuanya. Saya sangat yakin sekali, Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Ya, Tuhan mau kita memiliki sikap yang baik. Kita harus memiliki satu kepedulian yang luar biasa. Karena sikap peduli, sikap yang baik ini juga ini mewarnai dan ini yang melahirkan adanya Natal. Natal itu terjadi karena Allah peduli kepada saya dengan saudara. Natal itu ada di muka bumi ini di mana Yesus hadir dan akhirnya menyelamatkan seluruh umat yang percaya kepadanya. Karena ada satu kata, karena Allah sangat mengasihi kita dan Allah tidak mau melihat kita binasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari Rahab dan dari Rut. Dari orang yang mungkin dianggap remeh, yang mungkin saat itu lingkungan menganggap mereka bukan pribadi yang luar biasa. Tapi ketika mereka memiliki sikap yang benar di mata Tuhan. Dan mereka melakukannya tepat dalam sasarannya Tuhan. Yaitu mereka melakukan kebajikan kepada orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Masa depan mereka benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan jika saya dengan Bapak Ibu belajar untuk kita melakukan yang tepat di mata Tuhan. Lakukan yang benar dan hiduplah dalam kepedulian, penuh dengan kasih, dan belajar untuk kita jadi terang bagi lingkungan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.